Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian chapter 12 mengenai routing. Routing ini berbicara mengenai bagaimana mengarahkan satu paket melalui switching atau router yang lainnya sehingga sampai ke router terdekat kemudian dikirimkan ke tujuannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di bagian datagram, pengiriman dengan menggunakan datagram atau paket switching, ini masuk ke akan menyinggung mengenai routing. Banyak koneksi maka membutuhkan banyak jalur melalui tidak hanya satu switch tapi bisa jadi banyak switch. Switch satu dikirimkan berpindah ke switch lainnya. Kemudian dari hal ini kita membutuhkan suatu rute yang rutenya tersebut haruslah efisien dan juga resilience. Resilience ini artinya itu handal. Efisiensi di mana si router ini dicapai dengan dengan cost yang rendah dan juga handal jika ternyata terjadi gangguan di salah satu switch atau router, kemudian bisa melalui jalur yang lainnya. Pendekatan kita menggunakan public telephone switch atau yang dikenal dengan istilahnya itu PSTO, public switch telepon otomatis, merupakan bentuk tree ataupun pohon strukturnya. Static routing menggunakan pendekatan yang sama pada setiap saat, gitu. Di mana static routing ini kita men-setkan jika mengirimkan paket dari A ke B itu diarahkan melalui router B, router C, router D, dan selanjutnya. Kemudian dynamic routing menjadikan perubahan routing jika terjadi perubahan dalam traffic. Jadi seandainya ada kemacetan di satu jalur, mereka bisa berpindah ke jalur yang lainnya. Menggunakan peer structure untuk setiap node-nya. Ada struktur tertentu di dalam node-nya. Jika ternyata cost-nya tuh tinggi, makanya dia pindah ke cost yang lebih rendah. Kemudian alternate routing di sini rute yang memungkinkan antara sumber dan tujuan yang sudah didefinisikan. Jadi cari dari rute A ke rute dari sumber A ke X melalui router B, C, D, dan selanjutnya ada yang melalui E, F, G, atau yang melalui H, C, D, dan selanjutnya. Nah, itulah bentuk daripada define router. Kemudian originating switch select appropriate router, jadinya dari switch tersebut memilih rute yang layak ataupun yang handal pada saat pengiriman data. Rute di list ataupun didaftarkan berdasarkan urutan yang sudah ditentukan. Beberapa jalur tersebut bisa digunakan pada jangka waktu yang berbeda. Katakanlah rute 1 diambil dengan pagi hari, rute 2 siang hari, rute 3 itu malam hari. Itulah bentuk dari different time. Di sini ada koneksi dari router X dari sumber X ke Y. Rute D itu melalui X, Y, J, Y. Rute B X, C, Y, rute A langsung ke X, Y. Rute C itu ke X, K, Y. Mana ujung-ujungnya disebut sebagai independen. Di sini ada intermediate office. Periode pertama, time periode contohnya seperti ini, first route, kita menggunakan rute A. Afternoon, rute A, route evening, rute A, weekend, rute A. Second route, kita menggunakan rute B, jadi X, C, Y. Afternoon, kita menggunakan rute D, X, Y, J, Y. Kemudian yang rute C itu X, K, Y. Ini jika weekend. Kemudian
Third root dan final root ini juga ada rute second root, third root, tergantung kondisinya. Jika penuh, first root ke second root. Selanjutnya kalau penuh juga, first root dan second root ke third root. Dari sini bisa diperlihatkan bahwa ini disebut dengan istilah second root, third root, dan fourth root tersebut sebagai alternate root. Rute yang utama yaitu first root. Kemudian routing di dalam paket switch network atau jaringan paket switch internet adalah intinya itu kompleks, merupakan aspek yang terpenting di dalam jaringan komputer. Karakteristik yang dibutuhkan adalah correctness, jadi sampai ke tujuannya, bisa terhubung antara source dengan destination-nya. Simplicity, mudah untuk dijangkau dalam artian tidak terlalu banyak hop yang digunakan. Robustness artinya jika terjadi gangguan di satu jalur yang kita gunakan, kita bisa menggunakan jalur yang lainnya tanpa mengurangi kinerja dan juga mengganggu datanya. Stability, bahwa rute tersebut stabil, efisien, dan juga tidak stabil itu throughput-nya, error-nya kecil, dan lain sebagainya. Fairness, jika rute tersebut terlayani dengan baik untuk semua node yang dilayani. Optimality artinya kinerja daripada pengiriman datanya itu bagus, efisien, optimal. Kemudian efisiensi bisa melayani banyak node yang bisa mengirimkan data tanpa harus menurunkan kinerjanya. Semakin banyak node yang dilayani, semakin efisien. Kemudian kriteria dari kinerjanya itu atau performance kriteria adalah kita menggunakan rute yang sudah dipilih dengan catatan bahwa minimum hop, artinya itu hop yang dilewati atau rute yang dilewati itu sedikit. Dan di sini ada istilahnya itu least cost, artinya itu biaya perhitungan routingnya itu sendiri rendah. Sini contoh paket switch network, contoh dari jaringan komputer. Di sini adalah switch-switchnya dari 1 ke 2 ke 3. Ini contoh dari 1 ke 2 ke 3 ke 6. Seperti kemarin dijelaskan, ada biayanya ada 8, 2, 3, 8, 5 untuk sending, 8 untuk balikannya. Receiving berbeda. Biasanya tidak imbang antara download dengan upload. Di sini kira-kira jaringan seperti ini. Kemudian penentuan daripada waktu dan tempatnya adalah berdasarkan time, waktu, apakah berdasarkan paket ataupun berdasarkan virtual circuit atau basis virtual circuit-nya. Tempatnya, apakah tempatnya bentuknya itu terdistribusi dengan menggunakan artinya itu setiap node itu bertanggung jawab untuk menghandle traffic tersebut. Kemudian centralized, terpusat, dan juga apakah terpusat artinya pengendaliannya itu hanya di satu tempat atau di satu perangkat. Apakah place sumbernya itu di mana? Ini decision time dan place untuk melihat kinerja dari routing tersebut. Network information short dan juga update timing ini kita melakukan routing decision usually berdasarkan daripada pengetahuan mengenai jaringan. Tapi tidak semestinya tidak saklek seperti itu.
Di sini dikumpulkan informasinya dari router sekitarnya. Kemudian kalau dia tidak tahu, biasanya dia langsung memforward ke perangkat router yang diasumsikan bahwa dia itu tahu segalanya, bisa tahu sampai ke segalanya. Di sini distributed routing artinya node menggunakan pengetahuan daripada lokal, kemudian mengumpulkan info dari node selanjutnya, kemudian mengumpulkan lagi info dari semua node yang diacu sebagai potensial rute potensial, atau dikatakan istilahnya itu yang terhubung langsung. Central routing adalah mengumpulkan info dari semua node yang ada. Update timing ketika kita network tersebut menyimpan informasi, kemudian pada saat node itu diupdate. Fix, update timing itu fix, never update. Adaptive, kita melakukan update secara reguler atau continue. Untuk melakukan strategi routing, kita menggunakan fix, artinya itu routingnya sudah kita tentukan arahnya di mana, mau kemana, dan lain sebagainya. Atau kita modelnya itu flooding, kita mengirimkan informasi dengan cara mengirimkan ke semua perangkat switch yang terhubung. Akan tetapi tidak akan melakukan flooding atau mengirimkan paket ke sumber paket data tersebut dikirimkan. Atau dengan menggunakan random, artinya kita dengan menggunakan ada 4 switch atau router yang terhubung di dalam paket switch network. Kemudian dari switch tersebut kita gunakan possibility-nya. Memungkinkan nggak kita menghubungin lewat sini, lewat A, lewat B, lewat C, dan selanjutnya. Itu berdasarkan possibility-nya, kemungkinannya. Ada istilahnya itu nilai possibility, berapa mungkin itu digunakan untuk gunakan jalurnya, dan kemudian dikirimkan. Atau adaptif, ada sesuai dengan perkembangan di dalam jaringan. Fixed route, kita melakukan rutenya itu hanya satu dan permanen, di mana setiap sumber sampai ke tujuannya. Jalur tersebut diarahkan dari sumber ke sudah ditentukan. Kalau Anda mau ke C, itu melalui X, melalui Y. Terus ke Z, baru ke C. Itu sudah didefinisikan rutenya. Katakan makanya fixed route. Kemudian menentukan rute berdasarkan least cost algoritma, appendix 10A. Least cost algoritma sini sampai di sini, dihitung ternyata biayanya itu yang paling kecil mana. Kemudian dilalui jalur seperti itu. Route fix artinya paling tidak sampai perubahan di dalam network topologi. Ini fixed routing. Kalau tidak ada perubahan, ya itu aja digunakan. Kalau ada perubahan, baru berubah. Fixed routing table seperti ini. Dari node 1 ke node 2 langsung dari 1. Dari node 1 ke 3 melalui 5. Node 5. Dari 1 ke 4 melalui node 2. 1 ke 5 melalui node 4 dan seterusnya. Node set directory di sini bisa didapatkan bahwa yang ini node satu directory, yang ini dia menghubungi 2 destination 2, next node-nya 2, destination-nya 3, next node-nya 4, dan seterusnya. Di sini dipelajari node 1, 2, node 2 directory, dan seterusnya. Bisa dipelajari routing table-nya. Flooding di sini tidak ada informasi jaringan yang dibutuhkan, kemudian biasanya digunakan dalam hub. Paket dikirimkan ke node ke semua daripada tetangganya, artinya yang terhubung langsung. Paket yang masuk, yang ditransmisi pulang pada setiap link, kecuali pada
link awal paket itu berasal. Itu disebut dengan flooding. Secara umum jumlah kopi akan sampai kepada tujuannya. Setiap paket itu secara unik diberi nomor sehingga duplikasi dapat dibuang. Node akan bisa mengingat paket yang sudah di-forward, kemudian untuk menjaga jaringan dalam lingkungannya. Di dalam paket flooding ini juga memasukkan hop count di dalam paketnya. Sehingga berapa kali dia melompat dari satu router ke router lainnya, maka hop count-nya akan berkurang. Kalau sudah sampai 0, langsung di-discard atau dibuang. Flooding yang sampel seperti ini, dari 1 terhubung ke 2, terhubung ke 4. Semua paket di-forward ke 1, ke 2, ke 4, kemudian paket yang terima di 3, karena tujuannya 6, langsung di-forward ke 6, ke 5, ke 4, dan ke 2. Di sini 3 tidak akan forward ke 1 karena paket itu berasal dari 1. Kemudian di sini 2, dia forward ke 3, forward ke 4. Sama tidak akan memforward 1 karena itu sumber paketnya dari situ. Dari sini, karena ini juga di forward lagi, dia akan memforward ke 3, ke 2, ke 5. Dari sini ada paket yang langsung sampai, yang di sini 3 ke 6. Kemudian dari sini 3 di forward semua, ada beberapa paket yang akan memforward di sini. Sini, karena sudah diterima paket pengirimannya, bisa di-discard. Nah, di sini second hop, ini third hop-nya. Nah, ini third hop-nya ini nggak mungkin seperti ini. Ini dianggap salah karena ini karena paket berasal dari 1, ya otomatis tidak dikirim ulang ke 1. Properti daripada flooding, jadi parameter-parameter apa saja di dalam algoritma routing flooding adalah semua rute yang memungkinkan dicoba sehingga sangat robust. Paling tidak satu paket akan memiliki minimum hop yang diambil, kemudian untuk menghitung rutenya. Dapat digunakan untuk melakukan virtual circuit. Dan flooding ini didapatkan oleh virtual circuit seperti apa? Semua node ada dikunjungi, sehingga biasanya berguna untuk melakukan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan. Contohnya mengenai routing, mengenai jam, dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan random routing, di mana node memilih salah satu daripada jalurnya untuk ditransmisikan dari paket yang masuk. Pemilihan itu berdasarkan random ataupun kita menggunakan round robin. Random itu artinya acak yang memiliki nilai possibility tertinggi biasanya yang digunakan, atau kita menggunakan round robin gantian, pasti gantian. Kemudian dapat memilih jalur keluar berdasarkan perhitungan probability-nya. Tidak ada informasi jaringan yang dibutuhkan, kemudian secara umum rutenya tidak menggunakan least cost ataupun juga menghitung hop yang ada. Di sini adaptive routing ya biasanya digunakan boleh banyak paket switching network. Routing decision pemilihan routingnya dirubah berdasarkan kondisi jika ada jaringan yang berubah. Bisa jadi karena kegagalan di dalam jaringan ataupun karena adanya kemacetan, perlambatan atau penurunan throughput, penambahan delay dan lain sebagainya. Membutuhkan info mengenai jaringannya, kemudian keputusannya itu pengambilan keputusannya sangat sulit sekali karena kompleks, banyak lebih kompleks. Pertukaran antara kualitas daripada jaringan, info jaringan dan juga overhead yang terjadi di dalam jaringan tersebut. Berperilaku terlalu cepat akan menghasilkan oscilasi. Akan tetapi jika terlalu lambat akan menjadi tidak relevan.
di dalam adaptive routing. Kemudian keuntungannya dari adaptive routing adalah kita meningkatkan kinerjanya. Kemudian congestion control-nya menjadi keuntungan tersendiri. Bisa diterapkan pada sistem yang kompleks, akan tetapi tidak tergantung pada secara teori itu tidak handal gitu ya. Lagi klasifikasi di dalam routing tersebut berdasarkan mengenai sumber informasinya, informasi yang berasal dari sumber, yaitu lokal atau isolated, route ke outgoing atau keluar link dengan menggunakan status queue ataupun aliran antrian yang terendah dan termasuk kepada bias untuk setiap tujuan destinasinya. Atau kadang digunakan kita tidak menggunakan informasi yang tersedia secara mudah. Terakhir adjacent nodes dan juga alt node. Ini klasifikasi berdasarkan sumber informasi. Isolated adaptive routing seperti ini, node 4 bias, table for the destination 6 gitu ya. Dari kemudian next node 1 biasnya ke 9, next node 2 biasnya 6, next node 3 biasnya 3, next node 5 itu biasnya 0. Ini menggunakan isolated adaptive routing. Kemudian kita istilahkan mengenai ARPANET routing strategi. Ini yang pertama kali menciptakan internet, kita melakukan strategi routing yang digunakan. Generasi pertama tahun 69, kita menggunakan distributed adaptive. Perhitungan delay itu sebagai kriteria kinerjanya menggunakan algoritma Bell-Manford. Kemudian ada pertukaran nilai vektor dengan jaringan sekitarnya ataupun dengan tetangganya, neighbor-nya. Kita melakukan update routing table-nya berdasarkan informasi yang datang. Tidak tergantung kepada kecepatan jaringan atau juga hanya urutan daripada panjangnya. Q-length sangat tidak baik untuk melakukan perhitungan daripada delay. Responnya itu lebih lambat sehingga menyebabkan kongesti atau kemacetan. Iterasi kedua itu tahun 79 kita menggunakan delay sebagai kriteria kinerjanya. Perhitungan delay tersebut dihitung secara langsung menggunakan algoritma Dijkstra. Sangat bagus untuk light di bawah atau juga penggunaan light ringan ataupun menggunakan sedang menengah, beban yang menengah. Pada saat penggunaan beban yang tinggi, hubungan ada korelasi antara delay yang dilaporkan juga dengan delay yang berdasarkan pengalaman. Tahun 87 ada generasi ketiga, kita menggunakan perubahan kalkulasi cost link yang berbeda, dirubah. Perhitungan berdasarkan rata-rata delay pada saat 10 second. Normalisasi berdasarkan nilai yang sekarang dan juga nilai sebelumnya. Least cost algoritma adalah berdasarkan kepada decision itu artinya itu keputusan melakukan routing. Dapat minimize hop di mana setiap link memiliki cost itu satu. Memiliki link value inversable proporsional ke dalam kapasitasnya. Sangat proporsional dalam kapasitasnya. Dengan memberikan jaringan yang sudah diberikan kepada nodes yang terhubung dengan menggunakan direksi yang direksi dua arah, disebutnya sebagai jalur dua arah. Setiap link memiliki, setiap jalur memiliki cost
pada setiap arahannya. Kemudian menentukan cost daripada path jalur tersebut antara dua node sebagai penjumlahan cost daripada link yang sudah ditentukan. Pada setiap pasangan node, kita mencari jalur dengan menggunakan least cost-nya, biaya yang terendahnya. Link cost itu berbeda dengan arah dan juga bisa berbeda. Contohnya, panjang daripada paket yang harus di queue atau diantrikan. Definisi dari algoritma Dijkstra adalah mencari jalur tercepat dari sumber yang ada, dari sumber-sumber node yang ada, mengirimkan ke semua node dengan membangun jalur sesuai dengan panjang jalur yang bertambah. Di mana N adalah set of node in the network, S adalah source code-nya, T merupakan node yang sehingga tidak bisa bekerja sama dengan algoritmanya. Di mana WIJ merupakan link cost dari I ke J. I ke I sama dengan 0, I ke J sehingga jika dua node tidak terhubung secara langsung. WIJ lebih besar sama dengan 0 jika dua node secara terhubung secara langsung. Kemudian LN atau cost daripada list cost jalur cost terendah tersebut dari node sumber ke node yang diketahui atau tujuannya. Jadi pada saat terminasi, LN cost adalah list cost path-nya dari S ke N. Ini algoritma Dijkstra. Metodenya, pertama kita melakukan inisialisasi. Kemudian kita melakukan set node sehingga incorporated consist dari gambar tersebut, node tersebut terdiri dari hanya sumber node-nya, di mana LN, WSN, or N tidak sama dengan S. Cost dari jalur tersebut yang sudah ditentukan ke neighbor-nya merupakan biaya link yang sederhana. Kemudian get next node, kemudian mencari neighbor node in T, di mana paling tidak satu jalur yang lebih murah dari S. Kemudian incorporate node itu ke dalam T, node-nya itu dimasukkan ke dalam T. Kemudian also incorporate the edge, ujungnya daripada node tersebut secara nyata, secara umum dihubungkan dengan node tersebut, di mana node di dalam tersebut berkontribusi membangun jalurnya. Kemudian diupdate list cost path-nya min LN, LS, WXN untuk semua N tidak elemen daripada T. Jika term tersebut adalah merupakan term minimum, jalur dari S ke N merupakan jalur dari S ke X yang hampir sama dengan dari X ke N. Algoritma untuk mematikan pada semua node akan ditambahkan ke T. Kemudian pada saat terminasi, nilai LX diasosiasikan pada setiap node yang memiliki biaya atau panjang, di mana jalur yang memiliki biaya terendah dari S ke X sebagai tambahan, T didefinisikan sebagai jalur yang paling murah, lebih rendah dari S untuk setiap node yang lain. Satu kali iterasi daripada langkah 2 dan 3 akan menambahkan node baru yang disebut sebagai T. Menentukan biaya yang rendah, murah, jalur biaya yang terendah adalah dari S ke node tersebut, ke tujuannya. Contohnya seperti ini, Dijkstra algoritma, ada yang sini ke 5, ada yang 2, ada yang 1. Coba dicari yang sini ke 1, kemudian dari sini ke 1 lagi, sini 4. Nah, inilah jalur yang paling efisien.
Kira-kira seperti itu. Ini menggunakan algoritma Dijkstra. Tapi ini masing-masing nggak dibangun dari 0, 2, ini ke 1 yang ini. Kemudian selanjutnya dari 1 ini pilih dari 2 ke 1, ambil yang 1. 1 sini ke 3, dan ini 1. Kemudian dari sini kirimkan dari 1 ke ini, dari 2 pilih ke Y, dari 2 pilih ke 4. Jadi seperti ini. Kemudian bagaimana sebaliknya ini dijelaskan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sama aja. Jalur alternatifnya dibahas di sini. Contoh dari Dijkstra algoritma seperti ini, di mana path dari T-nya ke 1, ini 1 ke 4, melaluinya 2, path dan selanjutnya. Inilah tabel dari algoritma Dijkstra. Sehingga didapatkan 1456, 1456, 1456. Ini. Definisi dari algoritma Bell-Mulford adalah dicari jalur yang tercepat dari node subjek node yang diberikan, sehingga menghasilkan gambaran jalur mana yang terdiri dari hanya satu link saja. Dicari jalur yang tercepat dengan membatasi dengan pembatasan adalah jalur yang memiliki paling tidak 2 link. Dan selanjutnya gimana? S adalah source code, WI adalah link host dari node I ke J. WI sama dengan 0, WIJ bisa hingga WI, J lebih besar sama dengan 0 jika 2 node secara umum terhubung. Kalau hingga ya memang tidak terhubung. Kalau tidak terhubung, mana mungkin kita bisa melakukan komunikasi data. Jumlah maksimum daripada link di dalam jalur tersebut pada tahapan yang ada di dalam algoritma, itu H. LHN adalah biaya list cost, jalur list cost dari S ke N, dengan batasan bahwa tidak ada lebih daripada jumlah H links-nya. Lihat step 1, inisiasi, definisikan LON, LHS. Awalnya itu hingga, LHS itu sama dengan 0. Kemudian step 2 diupdate, untuk setiap H lebih besar sama dengan 2, untuk setiap N tidak sama dengan S, dihitung LH plus 1N, minimal F LHJ tambah WJN. Terhubung pada node predecessor J yang menghasilkan peningkatan minimum. Kemudian menghilangkan beberapa koneksi dengan predecessor yang berbeda, dari node predecessor yang berbeda yang membentuk antara iterasi yang awal. Jalur dari S ke N diterminasi ketika dengan link dari J ke N. Kemudian untuk setiap iterasi kedua, di mana H sama dengan K, untuk setiap destinasi dan node N, kemudian algoritmanya dibandingkan antara jalur dari S ke N, di mana lengthnya itu K sama dengan 1, di mana jalur dari iterasi sebelumnya. Jika jalur sebelumnya lebih singkat, maka dipilih. Atau juga jalur baru sudah didefinisikan. Dan ini Bell-Mulford, itu saya sudah jelaskan sebelumnya. Di secara flooding dibangun dari 1 ke 5, 1 ke 2, dan selanjutnya. Ternyata lebih murah yang 1 ke 2 dan 1 ke 1 dibandingkan 1 ke 1, H1 sama dengan 2. Ini H sama dengan 1 loop pertama, A sama dengan 2 ada loop kedua. Jadi dari 0, 4, 10, 0, 0, 2, 4, 0, 2, 1. Ini 0, 1 ke 2, 1 ke 4. Dan seterusnya. Ini H-nya 3, yang hub 3 aja saja yang ditambahkan. Sehingga ada dari 2 ke 3. Ini. Dan terakhir H-nya sama dengan 4, cuma ada 4. 1, sini ke 3, ke 4. 4 langsung, dan selanjutnya. Kemudian perbandingan
dari dua algoritma yang sudah ditentukan tadi, Bellman-Ford dan Dijkstra, diambilkan informasi mengenai yang ingin dikumpulkan sehingga bisa kita membentuk routing table. Untuk Bellman-Ford kita mengklasifikasikan antara node N yang memiliki terlibat langsung pengetahuannya daripada isi daripada link cost-nya untuk semua node tetangga neighborhood, ditambah total cost untuk setiap neighborhood dari S. Setiap node akan maintain beberapa cost dan juga jalur untuk setiap node yang ada. Kemudian bisa pertukaran informasi antara perangkat-perangkat switch yang langsung terhubung. Dan di sini dapat melakukan update cost dan juga jalur berdasarkan informasi dari tetangganya dan juga pengetahuan dari link cost. Sedangkan Dijkstra, setiap node membutuhkan topologi yang lengkap. Kemudian harus mengetahui link cost untuk semua link di dalam jaringan. Harus bertukar informasi mengenai kondisi jaringan yang lainnya. Evaluasi tergantung daripada waktu processingnya di dalam algoritma, tergantung dari jumlah informasi yang dibutuhkan untuk setiap dari node yang lainnya. Kemudian implementasinya spesifik untuk apa dan lain sebagainya. Semua dari bot convergent, understated topologi, dan cost. Dua algoritma tersebut tergantung daripada topologi yang statis dan juga biaya yang statis. Convert to same solusi akan menghasilkan solusi yang mirip-mirip atau sama. Jika link cost-nya itu berubah, algoritma menghasilkan mengambil. Jika link cost tergantung daripada jaringan, kepadatan jaringan atau lalu lintas data, di mana tergantung daripada jalur yang dipilih, maka akan diberikan feedback atau umpan balik. Akan tetapi hal tersebut bisa menghasilkan ketidakstabilan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.